Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Yoga Budistiawan. Saya mahasiswa Institut Asia Malang di Fakultas Teknik dan Desain di program studi Teknik Informatika dengan NIM 232010006. Pada video kali ini saya akan sedikit membahas tentang proyek saya yaitu portfolio dengan menggunakan framework Django. Baik, langsung saya jelaskan sedikit mengenai codingnya terlebih dahulu, setelah itu demo apps-nya. Pertama, yaitu saya jelaskan untuk eh, yang di setting, yang di file setting ini yang perlu dirubah yaitu kalau di saya itu di bagian ini install apps itu di profile, menambah profile. Setelah itu menambah Jasmine sebagai template admin. Hmm, ini terus ditambahi template untuk menambahkan template-nya ini. Jadi bisa uh, ambil template. Setelah itu di ini import OS media URL media root paste. Untuk import OS ini untuk manipulasi pet folder, secara aman, untuk intinya untuk mengelola pet folder. Untuk yang media URL ini eh, untuk akses file upload pengguna, misalnya buat upload gambar atau URL prefix file upload. Jadi contohnya kayak kita ngupload ke melewati apa admin upload gambar. Nah, nanti masuknya ke folder media. Folder media mana? Ini ke folder media ini. Media root ini media root based media. Ini untuk penyimpanan file upload. Nah, di sini folder tempat sehingga menyimpan file upload. Jadi ya yang ini tadi media. Ini untuk panggil, nah ini untuk di sini. Untuk yang static URL static ini uh, untuk akses file static yang file folder static di sini. Nah, ini untuk mengambil gambar CSS, JS, vendor, itu untuk formnya juga itu di folder static. Untuk static files di OS page join based static. Ini itu untuk tempat Django mencari file statik. Jadi untuk mencari folder statik tambahan selain dari aplikasi atau folder tambahan. Intinya buat mencari file-file template CSS, JS seperti itu. Setelah itu di setting ini saya pakai template untuk adminnya itu pakai template Jasmine. Jadi yang di setting di Jasmine ini itu untuk set logo sama asset image image ini. Jadi saya manggil di static asset img admin logo ini. Untuk yang login logo ini image logo juga sama. Terus ini sebelumnya itu nol, jadi kosong ya. Nah, ini untuk ini penambahan saja.
Selanjutnya gini, untuk template dari Jasmine seperti ini. Ini di true biar set barnya itu nanti muncul. Sebelumnya kan false. Untuk icon seperti ini bawaan template-nya Jasmine. Nah, untuk Jasmine, nah sebelum loncat ke sini, yang di ini language user ini sebelumnya itu true. Nah, ini saya ganti false biar biar muncul template-nya. Sepaham saya seperti itu. Setelah itu ada Jasmine UI Twix ini untuk template permanen. Jadi nanti kan di admin itu ada settingan buat setting tema. Nah, itu ini untuk tema yang paten seperti jadi bisa munculkan kode nanti saya contohkan. Jadi nanti bisa muncul. Nah, munculkan kodenya itu di copy paste ditaruh di setting ini. Agar apa? Agar temanya itu paten. Seperti itu. Seperti itu. Selanjutnya ada URLs from Django Account import setting. Ini untuk pengaturan, mengakses pengaturan ke setting PI. Nah, untuk sini. Terus from Django Contrib import admin. Nah, ini mengaktifkan fitur halaman admin Django. From Django URLs import path include. Nah, untuk ini untuk mengatur URL dan apa ya menghubungkan ke URL lain dari apps, contohnya ke profile seperti itu. Untuk Django URL untuk Django configure static input static ini digunakan untuk menampilkan file media di gambar file yang diupload di seperti itu. Untuk uh, URL patterns ini uh, yang admin ini untuk halaman admin Django. Nah, untuk yang ini itu untuk URL diarahkan ke app profile mana? Nah, ini ke sini. Untuk if settings book URL pattern plus sama dengan static settings media URL dokumen root settings media root. Ini untuk menampilkan file media upload seperti gambar saat the book true seperti itu. Setelah itu ada, nah ini untuk media ya, ini profile. Nah di dalam folder profile ini ada package, ada migrasi setelah eh, bikin database. Jadi kan jadi di terminalnya ini, di terminal setelah input nanti yang di admin ini itu di migrasi gitu ya. Jadi keluarnya seperti ini. Ini untuk statik, CSS, gambar dan lain-lain. Ini untuk template-nya. Ya, ini kosong, folder kosong. Setelah itu ada admin, admin PY. Admin PY ini from Django Kotlin import admin. Nah, itu untuk mengimpor model dari file models. Nah, dari sini. Seperti itu. Untuk ini, oh salah. Oh, ini untuk Kotlin import adminnya ini. Hmm,
untuk foldernya sendiri, filenya sendiri. Untuk yang from .models import buat galeri beranda kontak blog ini mengambil dari models, jadi ngeling ke models ini. Untuk ini kelasnya beranda, kelasnya about, kelasnya galeri, kelasnya kontak, kelasnya sedikit penjelasan untuk list display ini untuk menampilkan kolom tertentu di daftar admin di backend-nya. Untuk search file ini menambah fitur pencarian berdasarkan file tertentu. Nah, untuk yang di sini itu nama, nah yang di sini untuk nama panggilan umur, yang galeri ini nama foto, untuk yang kontak ini nama saja, untuk yang blog ini judul. Untuk list filter ini menambahkan filter di sisi kanan admin berdasarkan file tertentu. Nah, ini itu artinya kurang lebih sama. Setelah itu ada list per page mengatur jumlah data yang tampil per halaman. Ini saya setting, saya bikin 3 seperti itu. Untuk admin set register about admin, galeri admin, beranda ini. Itu agar modal muncul di halaman admin dengan nama yang sudah diatur seperti itu. Untuk yang jadi seperti itu ya. Hmm, jadi untuk yang nyeting eh, tabel-tabel di admin itu di sini share-nya, filternya, tampilan untuk page-nya itu di sini seperti itu. Selanjutnya ada models.py. Nah, seperti ini. From Django import model. Nah, ini model ini ya seperti biasa untuk kelas, beranda, model. Ini untuk tipe data. Data ini jar file, image file, jar file, text file, integer file seperti itu. Ini untuk yang beranda. Ini saya buat untuk menyimpan nama, status, dan gambar image. Nah, untuk yang ini, untuk jar file itu tipe data untuk teks yang pendek. Untuk yang satunya lagi itu text file itu untuk teks yang panjang. Untuk yang image file itu untuk upload gambar seperti itu. Untuk satunya lagi itu tipe data integer. Integer ini untuk angka. Terus ada lagi URL file ini untuk menyimpan URL link. Nah, seperti itu. Untuk str ini, dev str self, menentukan nama tampilan di admin. Jadi, seperti itu. Kode ini untuk membuat model database. Jadi kayak input database, bikin database seperti itu. Jadi setelah bikin gini, terus di adminnya seperti ini. Nah, itu langsung di terminalnya ini make make py manage.py make migration make make migrasi migration seperti itu. Setelah sukses, lanjut py manage.py migrate seperti itu. Setelah migrate,
coba di run server seperti itu. Selanjutnya yaitu URLs ini. Tadi kan sudah URLs yang di folder blog, sekarang URLs yang di dalam folder profile. Nah, from Django URLs import path from import views. Ini untuk mengimpor modul routing dan fungsi-fungsi dari views ini. URL path ini kurung buka kurung kotak path views home path about garis miring views about name about. Sebenarnya ini tidak ada filenya ya, lupa saya ini. Yang berfungsi cuma satu saja. Ini untuk menghubungkan URL atau ya URL home. URL home ini ke views. Ya, ke views ini. Eh, sebentar. Ya, betul. Ini enggak, jadi ini untuk menghubungkan ke views ini. Seperti itu. Untuk views ini eh, from Django shortcut import render. Jadi ngerender from add models import baut galeri beranda kontak log menampilkan data dari database ke halaman. Jadi dev home request about object first galeri seperti ini all, jadi menampilkan datanya semua. Ya, yang upload ini salah satu saja. Untuk beranda ya juga all, kontak salah satu saja, untuk yang all juga. Jadi ini untuk menampilkan data dari database ke halaman home. Untuk yang di sini ya. Untuk yang ini singkat penjelasan itu untuk mengimpor fungsi render dan semua model yang dimainkan. So, ini untuk kesimpulan dari folder ini itu mengambil data dari model sini dan mengirimkannya ke template. Jadi ngambil di model, dikirim ke home, ke eh, ke template yang akan menampilkan data tersebut. Seperti itu. Nah, home HTML. Nah, ini untuk template saya. Ini untuk mengelola statik, ngambil CSS. Jadi ini ngambil ngeling CSS ke folder static. Static ini accept image image favicon. Nah, seperti ini. Image. Nah, ini. Set image ini tapi tidak saya tampilkan seperti itu. Ini loop static seperti ini. Nah, ini juga. Nah, ini untuk nama saya name di barnya. Untuk menunya cuma ada satu, beranda, tentang saya, galeri, blog, dan kontak. Selanjutnya ini. Nah, ini untuk menampilkan atau mengambil data dari database di
buka kurung awal persen for photo in beranda. Jadi ini untuk namanya buat manggil. Nah, ini untuk nama database-nya. Jadi ini manggil ke sini, sini manggil ke sini. Jadi kayak convert ya. Nah, foto image URL ini untuk foto nama ini foto untuk status and for ini untuk isi sebagian. Nah, ini untuk build datanya sama juga upload nama ya. Ini enggak ada enfor atau eh, for foto in atau for apa in seperti itu enggak ada. Soalnya saya langsung ambil dari database nama database-nya. Jadi langsung ambil upload dan nama ini untuk nama kolomnya seperti itu. Selanjutnya ada galeri. Nah, galeri ini ada. Nah, untuk yang gambar ini kan saya menggunakan for ini karena ini, karena all datanya itu tadi all. Nah, untuk yang beranda all kan. Untuk yang upload tadi kan tidak ada for karena first. Untuk yang galeri ini pakai for karena dia all seperti itu. Nah, for foto in galeri. Jadi ini foto ngambil dari ke sini. Nah, foto ini in galeri. Nama database-nya. Seperti itu, foto, image, URL. Nah, untuk yang image itu ada tambahan di belakangnya, yaitu titik URL. Seperti itu. Foto, nama foto, seperti ini. Foto, image, URL, nama foto. For. Nah, untuk ini ID. ID ini berbunyi di sini. Nah, di sini. Jadi dia manggil berdasarkan ID. Jadi ketika diklik dia muncul ini di garis miring pagar ini, pagar galeri, pagar about, pagar galeri, pagar blog, seperti itu. Jadi dia mengarahkan ID-nya yang galeri ini. Selanjutnya ada blog. Blog ini pakai for juga. For ini karena dia ya, karena dia all. Di all ini perlu first. Kalau dibikin first itu dia tidak muncul. Jadi untuk database-nya tidak keluar, tidak nampil. Ini jadi B in block. B namanya ini image. Tentunya image selalu ada di dalamnya. Seperti itu. Untuk kontak, kontak ini nggak ada for-nya juga. Soalnya dia first. First tidak butuh apa, tidak butuh for. Seperti ini. Oke, nah ini untuk saat ini ngambil script ya scriptnya di folder static seperti itu. Untuk yang ini tadi nah sedikit saya berikan penjelasan sedikit untuk COD ini ya. Untuk yang section ini bagian galeri di halaman jadi bikin seperti kotaan itu halaman seperti itu. Nah, ini untuk ulangan. Nah, ya perulangan ini. Dapat data galeri. Ya ini, karena dia all, jadi butuh for ini. Nah, dia disebut perulangan. Seperti itu. Untuk ini, nah untuk penjelasan COD ini yang galeri itu sini. eh, sorry. Nah, galeri. Nah, di nama foto isi image sama.
Nah, image nama posisi, models juga, galerina ini sama juga, sama juga, sorry, nah, seperti itu. Untuk demonya seperti ini. Coba. Selanjutnya, ini saya akan demokan apps-nya. Kita masuk ke folder blognya dulu. Blog. Setelah masuk, nah ini untuk sebelum di sebelum masuk ke blog, ke folder blog, itu kita aktifkan My Envy-nya. Nah, berhubung saya sudah aktif, jadi ya langsung saya sidik saja. Misalnya ada PY, manage.py, dan server. Nah, untuk HTTP seperti ini. Nah, ini untuk front end saya seperti ini. Di ini untuk link-linknya, saya Raka Yoga. Nah, saya sebagai mahasiswa teknik informatika dan juga saya sebagai IT support seperti itu. Saya Raka Yoga jurusan RPL. Saya dulu itu di rekayasa perangkat lunak pada tahun 2023 seperti ini. Nah, ini untuk menambahkan, nah, ini ditambahkan di database. Nah, ini saya buka lagi. Ini sebentar. Nah, ini ya, nah, blog saya. Nah, jadi ini untuk kampanye. Nah, saya ngambil dari database, jadi input dulu di admin, saya tampilkan di sini. Ini untuk nama, ini untuk fotonya, ini untuk status. Seperti itu. Untuk yang tentang saya ini, untuk nama panggilan, data-data ini saya yang mengambil dari database. Jadi yang galeri untuk foto juga di sini, ya bisa dibuka juga, bisa di-share seperti ini. Nah, seperti ini. Ini untuk galeri saya ya. Saya kebetulan suka touring seperti itu. Untuk yang blog ini saya mengambil data dari Google, jadi saya cari di database, saya tampilkan di sini. Jadi untuk yang link juga. Jadi ketika ini diklik, dia lari ke websitenya seperti itu. Untuk ini juga, nah seperti ini. Jadi dia langsung lari ke websitenya. Yang kontak seperti ini, yang saya ambil dari database. Yang backend seperti ini. Yang adminnya seperti ini. Untuk upload seperti ini. Coba saya edit ya. Ini, nah kebetulan sebelumnya itu di sini. Nah, tentang saya. Ini dalamnya masih lengkap ya. Coba saya update. Wah, ini kedua gitu aja ya. Save. Nah, dia sukses. Ini kita refresh. Dia akan berubah. Untuk alamat. Nah, untuk yang umum itu tidak saya tampilkan ya. Soalnya pribadi seperti itu. Di, ini berubah. Terus untuk yang beranda ini seperti ini. Eh, saya hadir Rangga Yoga di Setiawan. Nah,
Kita save. Nah, ini dia sukses. Nah, untuk yang dilihatnya seperti ini. Refresh. Nah, dia akan berubah seperti itu ya. Selanjutnya ada blog. Ini blog ini coba kita cari berita hari ini. Berita hari ini. Eh, Bentar, berita hari ini tentang teknologi. Nah, ini sebentar ya, saya ceritakan terlebih dahulu. Nah, berita, Pak, saya inputkan data, blog judulnya ini ya, judul, eh, nah ini untuk judul, untuk isi sekian, sampai titik ini aja, isi. Nah, untuk image kita download dari sini, share image. Di sini, di ya di sini aja, save. Nah, untuk linknya kita kopas, saya kopas, harus seperti ini ambil di sini. Nah, ini kita tambahkan sukses. Nah, dia sukses ya. Kita refresh. Nah, untuk intro seperti ini. Nah, dia seperti ini ya. Jadi dia tampil. Nah, dia akan sama juga lari ke sini, sama seperti itu. Selanjutnya ada galeri. Nah, ini bisa upload foto ya. Nama foto saat sini. Oke, tiga. Isi di mana-mana kita aja ya. Terus file apa ya? Tur. Nah, ini ada gambar bumi. Kita kirim, save, sukses dia. Kita refresh di sini. Ini galeri seperti ini. Nah, dia ada gambar bumi di mana-mana seperti itu. Selanjutnya ada kontak. Kita update ya. Kita update, misal ditambahi strip seperti ini. Kita save ini, saya ganti Malang gitu aja. Nah, ini nama lengkap. Kita save. Sukses. Nah, nanti munculnya di sini. Kita refresh dulu. Kita refresh dulu. Nah, ini berubah. Berubah alamatnya Malang. Untuk nomor kontak seperti ini. Sudah. Itu sih. Untuk yang nah, untuk yang biasa tadi untuk yang edit edit tema itu di sini. Jadi setelah diedit seperti ini itu ada support. Nah, ini di kopas ini, pas ke setting tadi sudah ini kan ya seperti itu. Baik, mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini ya.
Mohon maaf bila ada salah kata dan pengucapan saya untuk menjelaskan ini. Terima kasih sudah menonton video saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.